Kita saksikan dulu, ini ada pidato yang disampaikan oleh Dahlan Iskan terkait dengan deklarasinya untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Tidak menyangka bahwa kongresnya ternyata tadi malam juga sudah selesai. Jadi tadi pagi teman-teman berada di sini hanya untuk menunggu acara jam 2 siang ini. Karena itu Ibu Bapak sekalian, perlu kesimpulan dari kongres yang tadi malam diambil secara bulat adalah bahwa relawan demi Indonesia tidak bubar karena banyak yang mengira bahwa begitu selesai konvensi Partai Demokrat dan para relawan ini berhasil dengan kerja kerasnya menjadikan saya sebagai pemenang konvensi Partai Demokrat, maka teman-teman mengira bahwa tugas sudah selesai dan akan dikemanakan relawan demi Indonesia ini. Karena itu tadi malam kami sudah mengambil kesimpulan yang ternyata sangat bulat bahwa relawan demi Indonesia akan menjadi gerakan sosiopreneur demi Indonesia. Tentu ada sebagian yang menginginkan bikin partai politik sendiri, tentu ada yang menginginkan bubar saja, tentu ada yang menginginkan menjadi ormas, tetapi tadi malam secara bulat sudah disepakati bahwa ada pekerjaan besar di Republik kita ini yang harus ditangani dari bawah, dan karena itu kami sepakat bahwa relawan demi Indonesia menjadi gerakan sosiopreneur demi Indonesia. Gerakan sosiopreneur ini akan mengambil peran pada bidang yang sangat lemah di Republik ini, yaitu terbentuknya satu entrepreneur, tetapi yang tidak hanya berorientasi kepada kapitalistik. Karena kita melihat sekarang kapitalistik ini sudah sampai ke desa-desa, kelompok-kelompok tani tidak memiliki alat produksi, tetapi alat-alat produksi dimiliki oleh kapitalis-kapitalis di tingkat bawah. Dan ini akan menjadi pekerjaan besar kita semua karena kita mempunyai satu agenda bahwa bagaimanakah melaksanakan gotong royong dalam era yang begini kapitalistik dan dalam era yang begini bebas, dalam era yang begini modern. Karena itu gerakan sosiopreneur demi Indonesia nanti akan menangani satu bidang di mana kita akan menggerakkan entrepreneur pada tingkat bawah yang ada aspek sosialnya, tidak hanya aspek komersialnya, tetapi membawa pengaruh yang sangat besar di tingkat yang sangat bawah. Sebagai contoh yang sangat simpel adalah bagaimana kita bisa berternak yang tidak kapitalistik, berternak yang dengan sistem komunal, tetapi tidak melupakan aspek-aspek entrepreneur. Demikian juga bagaimana bertani secara kolektif, tetapi tidak melupakan aspek-aspek bisnis dan komersialnya. Dan kami dari nanti gerakan sosiopreneur demi Indonesia akan menangani secara serius di seluruh Indonesia bagaimana implementasi dari prinsip gotong royong yang diamanatkan kepada kita semua oleh Undang-Undang Dasar, tetapi tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dunia modern, tetapi juga tidak terjerumus hanya pada nasionalisme sempit. Tapi kami sudah mendiskusikannya secara mendalam bahwa ternyata bisa ditemukan bagaimana prinsip-prinsip gotong royong di abad yang modern ini, dan kami akan mencoba menyumbangkan kegiatan dan gerakan sosiopreneur demi Indonesia itu kepada negara ini dan kepada pemerintahan yang akan datang. Selebihnya kesimpulannya adalah kami akan ikut memenangkan Pilpres ini untuk Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala tanpa mengabaikan beberapa relawan yang tentu tetap memilih netral dan mungkin akan memilih Pak Prabowo
untuk Pak Hatta Rajasa. Tetapi mayoritas dan sepakat bulat tadi malam bahwa kami akan memenangkan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Tentu saya sendiri mempunyai satu pandangan yang alhamdulillah diikuti oleh teman-teman, bahwa saya secara pribadi merasa sebagian jiwa saya dan sebagian profil saya itu saya merasa, tidak tahu Pak Jokowi merasa atau tidak, saya merasa adalah sebagian jiwa saya ada di Pak Jokowi, dan saya juga merasa sebagian jiwa saya ada di Pak Yusuf Kalla. Karena intensitas hubungan yang selama ini, misalnya pembawaan, cara berpikir sehari-hari, saya merasa terrefleksi pada diri Pak Jokowi, dan dalam hal membuat keputusan, kemudian membuat terobosan, saya merasa diri saya juga terrefleksi pada Pak Yusuf Kalla. Demikian intinya dari apa yang saya kemukakan pagi ini. Kemudian ada deklarasi, tetapi sebaiknya deklarasi ini langsung saya serahkan saja, karena kalau saya bacakan segala nanti seperti Orde Baru. Rasanya tidak terlalu modern dan tidak terlalu Pak Jokowi, tidak sangat Jokowi dan Yusuf Kalla kalau sampai harus dibacakan segala macam. Karena itu percayalah isinya baik dan akan kita serahkan dalam bentuk apa adanya untuk tidak membuang waktu. Terima kasih Pak TB Silalahi yang belum tidur selama 2 hari. Juga terima kasih Pak Gusami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Dahlan Iskan tetap berada di atas panggung, dan kami mohon kepada Bapak Joko Widodo beserta Bapak Yusuf Kalla, calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia, untuk berkenan naik ke atas panggung dan menerima piagam ikrar relawan demi Indonesia dari Bapak Dahlan Iskan yang saat ini hadirin didampingi oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Demi Indonesia Bapak TB Silalahi, dan juga Ketua Umum Relawan Demi Indonesia Gus Ami. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Ya, deklarasi atau ikrar sudah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Ini adalah sebuah kepercayaan yang disampaikan untuk calon presiden kita Bapak Joko Widodo. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin mengabadikannya, ya. Dan inilah dia hadirin piagam ikrar relawan demi Indonesia yang telah diserahkan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla. Mana semangatnya sekali lagi untuk seluruh relawan demi Indonesia. Kami haturkan terima kasih, dan selanjutnya kepada Bapak Jokowi untuk berkenan menyampaikan kita sambut ke atas podium Bapak Jokowi dan Bapak JK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita cintai Pak Dahlan Iskan dan Ibu, para seluruh Pak TB Silalahi yang bekerja luar biasa, serta seluruh tim, dan juga teman-teman bapak-bapak sekalian, ada Pak Wiranto, Pak Hendro, dan seluruh teman-teman yang hadir di sini. Wabil khusus seluruh relawan yang hadir di tempat ini. Pertama, kami ingin menyampaikan, saya dan Pak Jokowi menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dan dukungan pada hari ini. Dukungan ini akan memberikan kami kekuatan yang luar biasa untuk bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa ini. Hari ini, saudara-saudara mengungkapkan dukungannya, dan insya Allah kami yakin Anda semua akan bekerja keras bersama-sama kami selama kurang lebih 40 hari. Dan kami janjikan bersama-sama Pak Jokowi bahwa kami bekerja 55 tahun untuk Anda semuanya. 5 tahun untuk kemajuan dan kebesaran kita semua. Apa yang dikemukakan tadi oleh Pak Dahlan Iskan semua sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Pak Jokowi dan saya, bagaimana memajukan bangsa ini sebaik-baiknya. Kiranya acara ini
dan dukungan dan doa restu daripada seluruhnya akan memberikan kita kekuatan untuk kemajuan bangsa ini. Kami bekerja bukan untuk pribadi, kami bekerja untuk kelompok, kami bekerja untuk seluruh bangsa, kemajuannya, kehebatannya, dan kemakmurannya. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dahlan Iskan beserta Ibu, Bapak TB Silalahi, Bapak Gus Ami, serta seluruh relawan demi Indonesia yang pada siang hari ini hadir di gedung yang megah ini, serta senior-senior saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Surya Paloh, Bapak Wiranto, Bapak Indro Priyono, Bapak Cahyo Kumolo, dan lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa Bapak Dahlan Iskan ini banyak memberikan contoh kepada kita semuanya. Yang pertama, beliau ini selalu optimis. Yang jelas, selalu memberikan keoptimisan. Tidak ada yang bisa tidak dikerjakan. Semuanya beliau yakin pasti bisa dikerjakan dan pasti bisa dan harus bisa. Itu yang saya lihat di Pak Dahlan Iskan. Yang kedua, selalu berpikir positif. Ini Pak D ini selalu berpikir positif. Tidak pernah beliau ini berpikir negatif. Menjalani hidup juga dengan keikhlasan, selalu berpikir positif. Enggak pernah itu saya mendengar Pak Dahlan Iskan itu memberikan statement yang negatif terhadap orang lain. Tidak pernah, selalu positive thinking, selalu berpikir positif. Kemudian yang ketiga, semangat hidup yang pantang menyerah. Yang ketiga yang saya lihat dari Pak DI, Pak Dahlan Iskan. Beliau saya tahu memulai karir dari nol dan sampai sekarang saya harus menyampaikan, saya acung jempol setinggi-tingginya, jangan angkat topi yang setinggi-tingginya. Kalau Pak Dahlan tadi menyampaikan sebagian dari apa yang beliau kerjakan mirip-mirip dengan apa yang telah saya lakukan. Kalau saya menyampaikan hampir 100% apa yang dikerjakan oleh Pak Dahlan Iskan itu juga saya kerjakan. Optimis, berpikir positif, dan pantang menyerah. Sehingga ya saya dengan beliau ini dekat sudah lama. Hanya pas konvensi saja agak enggak, karena ketemu beliau sulit. Karena beliau ini kan kerja. Ini masalah manajemen, beliau betul. Kemudian yang kedua, ini dalam sistem yang beliau bangun, manajemen kontrol yang selalu dicek di lapangan. Beliau ini persis dengan saya. Manajemen kontrol yang selalu turun ke bawah, cek lapangan. Ini saya juga sama dengan Pak Dahlan Iskan. Kemudian juga selalu kerja efektif dan efisien. Yang saya lihat dari Pak Dahlan, nggak suka yang berbelit-belit, muntir-muntir kemana-mana. Pak DI nggak senang, saya juga tidak senang hal seperti itu. Kalau ada hal yang simple, jangan dibelit-belitkan, jangan disulit-sulitkan.
Kalau ada hal yang rumit, ya sederhanakan. Buat hal itu menjadi simpel. Dan hari ini dengan dukungan seluruh relawan Demi Indonesia yang dikomandani oleh Bapak Dahlan Iskan, saya meyakini ini akan memberikan sebuah kekuatan yang sangat besar terhadap Jokowi JK. Kalau nantinya partainya bergerak, plak, 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 relawan Demi Indonesia juga bergerak, plak, 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 maju semuanya. 9 Juli ketemu. Apa yang bisa kita bayangkan? Jokowi JK menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kami haturkan Hadirin terima sekalian, kasih. kita berikan tepuk tangan meriah untuk Jokowi JK. Luar biasa apa yang telah Jadi- mereka sampaikan tadi ya. Foto-foto dulu Pak, foto-foto dulu Pak, pasangan, iya, ya kan? Nah, jadi Pak Jokowi ingin langsung bertemu dengan ini relawan Demi Indonesia. Nah, Nah, langsung. ini salah satu Ya. hal yang sama dengan Pak Dahlan Iskan adalah spontanitas beliau langsung mendatangi masyarakat, orang-orang yang selama ini memberikan dukungan support luar biasa kepada beliau ini. Ini adalah sesuatu hal yang sangat unik dan sangat Jokowi, di mana dia ingin sekali langsung berhadapan dan bertemu langsung dengan rakyatnya, dengan relawan Demi Indonesia kali ini di sini untuk sama-sama menyapa langsung. Iya. Saya sebagai rakyat juga kalau ketemu dengan pemimpin saya bisa bersalaman, wah, luar biasa Seneng, rasanya. tangannya nggak dibersihin berminggu-minggu Iya, ya, nggak iya dicuci. kan? Itu adalah sebuah sentuhan yang sangat luar biasa. Betul sekali. Dari seorang pemimpin yang membekas, bukan hanya di tangan, tetapi di dalam hati, di dalam pikirannya. Iya. Dan ini bukan pencitraan, Bukan. Ini bukan pencitraan. Ini spontanitas, Ini kedekatan spontanitas. seorang pemimpin dengan rakyat Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Jokowi JK. Ya, dan Tapi benar kata Pak Jokowi, kenapa? iki mirip banget sama Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan juga biasanya seperti itu, belusuan kemana-mana jauh hari sebelum beliau menjadi seorang menteri, menjadi seorang penasehat relawan Demi Indonesia. Beliau sosok yang memang selalu dekat dengan siapapun, seperti halnya Pak Jokowi dan juga Bapak Yusuf Kala. Jadi kita lihat bagaimana tadi Pak Dahlan Iskan belum kita panggil spontanitas naik ke atas, ya kan? Pak Jokowi juga begitu. Dengan spontanitasnya dia langsung ketemu dengan. Ya, itu tadi pemirsa adalah acara pendeklarasian dari Dahlan Iskan bersama dengan relawan Demi Indonesia yang mendukung pasangan Capres dan juga Cawapres Joko Widodo serta Yusuf Kala. Kami akan kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini, masih tetap di Breaking News Metro TV.